Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Sunarif dan bersama Bung Rocky Gerung bisa menjumpai Anda semua, dan akhir pekan saya kira yang lebih enak kita politainment aja, Bung Rocky ya. Ya, separuh dari hidup kita memang politik, separuh lagi infotainment. Jadi kita gabung aja, biar lengkap. Politainment. Ya, saya sedang bingung nih sebenarnya dalam beberapa hari ini, Bung Rocky. Kalau beberapa waktu yang lalu kan ada orang seperti mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti yang bertato, suka berdansa, merokok gitu, tiba-tiba jadi kadrun gitu. Ini sekarang ada orang seperti Din Samsudin yang sering sekali dia melaksanakan dialog-dialog interfaith antar keyakinan, bahkan untuk kelasnya dunia. Itu dilaporkan sebagai orang yang radikal gitu. Itu sebenarnya gimana nih Rocky kita memahami situasi saat ini? Ini buzzer-buzzer ini udah kehabisan istilah itu. Jadi siapapun dia jangan tinggal punya dua istilah itu, kadrun atau radikal gitu. Nah, orang yang tidak mampu untuk melihat konsep di belakang istilah, itu artinya dia pongah atau betul-betul dia udah frustrasi sehingga apapun kadrun lu, radikal lu. Jadi akhirnya orang tonton itu kan. Jadi Ibu Susi juga ada kadrunnya, ada radikalnya tuh. Radikal di dalam kebijakan dia nenggelamin kapal itu emang radikal. Orang jengkel sebetulnya tuh. Ya kita bisa persoalin itu, hitung-hitungan ekonomi efisien apa enggak sih nenggelamin kapal. Kalau mengkritik pemerintah lalu dicarikan alasan bahwa ya Susi punya masalah ini itu. Tapi poinnya adalah dia mengkritik pemerintah untuk kemajuan ke depan. Kan itu soalnya. Jadi orang cari yang di belakang. Ini soalnya kan. Din Syamsuddin berupaya untuk menyelenggarakan toleransi yang betul-betul berbasis pada kesetaraan manusia, kesetaraan warga negara. Tapi kemudian dicari-cari ke belakang itu bahwa Din pernah ini, pernah itu. Loh, itu semua satu paket dalam upaya untuk menghasilkan percakapan. Jadi agak ajaib, Din Syamsuddin yang saya kenal dengan sangat dekat, lalu tiba-tiba saya mesti menjauh dari beliau karena tiba-tiba dia jadi radikal, kan kacau kan. Mestinya ini buzzer-buzzer ini yakinkan orang-orang di sekitar Din Syamsuddin bahwa Din Syamsuddin itu radikal, baru orang-orang itu menjauh. Bukan Dinnya yang diolok-olok ya, orang-orang itu menganggap lu baru bangun tidur gue udah main sama Din Syamsuddin, ngapain lu anggapnya radikal, kan ngaco tuh. Ya, nah ini kan dan yang bikin kaget ini kan yang melaporkan alumni ITB, yang jujur saja kita ini taunya, kita kenal tuh banyak sekali teman-teman kita ITB itu orang-orang yang cara berpikirnya bernas, brilian. Kita mulai sebutlah beberapa teman, mulai dari Bang Rizal Ramli, ada teman kita Sahganda Negolan, Jumhur dan sebagainya yang sekarang di tahanan. Tiba-tiba muncul ada alumni yang menyebut dirinya sebagai gerakan anti radikal dan melaporkan Din Samsudin. Saya jujur sepanjang hari kemarin saya bingung-bingung untuk mencarikan penjelasannya. Ada penjelasannya, itu ada bagian dari alumni ITB yang memakai ITB bukan sebagai Institut Teknologi Bandung. Kan bagaimana mungkin alumni yang berurusan dengan ilmu pengetahuan, hidup dengan alam pikiran teknologis, tiba-tiba mau mengevaluasi Din Syamsuddin? Kan ini itu kan cuma pasti disogok, disuruh kudeta Din Syamsuddin gitu. Kan itu yang terjadi itu. Jadi nggak mungkin ada alumni yang berotak itu masuk dalam soal-soal yang dengan isu radikal. Itu alumni ITB itu alumni dari sebuah institut mengenai teknologi itu. Jadi persoalin kalau misalnya Din Syamsuddin nggak bisa pakai gadget, nah itu dia bego tuh, karena dievaluasi secara teknologi. Tapi kalau soal daya tahan sosial Din Syamsuddin, basis kulturalnya, teman-teman dia tuh ngapain ya? Alumni ITB ngurusin teman-teman Din. Ngapain alumni ITB mempersoalkan ceramah-ceramah Din Syamsuddin? Kan itu urusan lain. Din Syamsuddin karena kemampuan dia untuk bergaul di tingkat internasional, mampu untuk menghubungkan antara masyarakat teknologi dengan masyarakat sipil, maka dia masuk ke ITB sebagai apa kemarin tuh MWA apa segala macam. Justru itu yang diperlukan supaya ITB juga punya dimensi kesosialan, dimensi ilmu-ilmu sosial itu. Kan itu soalnya kan.
Nah, ITB kan seringkali terlalu teknis, nggak ngerti tentang asal-usul sosial dari perkembangan teknologi, nggak ngerti tentang bagaimana misalnya perangkat-perangkat pikiran itu juga berbasis pada kehidupan sosial. Jadi hubungan antara social mind dan technological mind. Nah, Din Syamsuddin punya pengetahuan itu. Nah, sekarang dia disebut radikal, di mana radikalnya? Jadi ini semacam komposisi dari orang-orang yang hendak mau jadi eksklusif tapi pakai alasan akademis. Kan membawa-bawa nama ITB itu kalau Bung Karno masih hidup tuh ditempelin satu-satu tuh alumni ITB yang meradikal-radikalkan Din Syamsuddin itu. Karena Bung Karno akan bilang, gue ini paham teknologi, paham Islam, paham demokrasi. Kan itu yang diandalkan dari Bung Karno. Jadi orang-orang ini lupa bahwa salah satu alumni ITB, salah satu alumnus ITB adalah Dr. Insinyur Soekarno yang adalah pengampu ideologi dari Jokowi itu. Kan Jokowi selalu menganggap dia bagian dari pikiran Soekarno tuh. Jadi sekarang ada dua kampus yang justru berseberangan itu. Justru UGM, kampus yang sekarang udah pulih akal sehatnya sehingga kritis pada kekuasaan. Sekarang ITB akal sehatnya justru hilang karena mengajar Din Syamsuddin. Ini yang terjadi, tukar tambah akal memang perlu nih. Oke. Yang menarik dalam kasus ini Pak Dinnya sendiri, Bang Din sendiri tidak bereaksi, tapi yang marah besar ini orang Muhammadiyah. Gitu. Karena bagaimanapun kan Pak Din Syamsuddin ini pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah begitu kan. Jadi tidak bisa gitu melepas kalau kemudian orang sekelas Din dilabeli sebagai radikal berarti Muhammadiyah juga radikal dong gitu. Ini problemnya kan, itu Muhammadiyah itu lebih dulu lahir dari ITB itu. Muhammadiyah punya sekolah yang lebih banyak dari ITB itu punya pemerintah itu, punya negara. Muhammadiyah itu punya 170 universitas. Bayangkan misalnya kemampuan Muhammadiyah untuk mengumpulkan IQ nasional. Bagaimana mungkin Muhammadiyah menjadi radikal kalau dia hidup di dalam kalangan akademis? Muhammadiyah dikenal karena sekolah, dikenal karena pelayanan kesehatan. Lalu ITB, ini alumni ITB maksud saya ini sih, itu mau mempersoalkan sejarah panjang Muhammadiyah yang Din Syamsuddin adalah bagian dari sejarah itu dan bahkan salah satu tokoh cemerlang dari alumni Muhammadiyah tuh. Jadi ini paket yang dipesan dan nggak tahu mau dikirim ke siapa tuh. Kan pasti ada kekuasaan yang pesan itu jelek-jelekin si Din Syamsuddin tuh. Lah dia nggak ngerti bahwa Din itu diasuh oleh komunitas 170 universitas bermutu di Indonesia. Yang kalau bayangin misalnya kalau Din Syamsuddin bilang, oke, karena saya dituduh radikal, maka seluruh universitas Muhammadiyah itu kita pakai isu radikal itu. Terus berhenti Indonesia. Karena nanti seluruh Muhammadiyah akan ditutup. Padahal Muhammadiyah menyumbang IQ nasional. Setiap hari misalnya ada 3 juta orang yang dididik di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ada puluhan ribu, mungkin 15.000 doktor di situ mengajar. Jadi emang ngaco nih ini pemesan paket radikal buat Muhammadiyah itu juga bego tuh. Ngirimin paket yang salah arah, ya pastilah Muhammadiyah bereaksi tuh. Ini salah arah loh, nih paketnya dibalikin nih. Kira-kira begitu kata Muhammadiyah. Tapi ternyata sebenarnya kalau dalam soal situasi akhir-akhir ini bukan hanya kita yang bingung gitu. Karena kemarin saya membaca Pak JK ketika tampil dalam sebuah Sarasen atau apa yang diselenggarakan oleh PKS, kan beliau menyampaikan gitu bahwa beliau bertanya itu, bagaimana tuh caranya supaya kita bisa mengkritik pemerintah tetapi tidak dilaporkan pada polisi. Nah, itu kan itu, menurut saya itu satir yang tingkat tinggi nih, Bung Rocky. Ini yang gue demen dari Pak JK nih. Dengan satu kalimat, itu kalau dalam dongeng itu namanya bawang putih nabok bawang merah tuh. Bawang putih jewer bawang merah tuh. Jadi jelas Pak Jokowi ngerti tentang demokrasi itu. Dan dia bahkan membantu Presiden Jokowi untuk menghasilkan demokrasi. Sekarang dia bingung. Ini kok Presiden bertahun-tahun gue temenin untuk menjaga demokrasi. Kan Pak Jokowi, Pak JK itu berupaya untuk merawat kebinekaan dari soal
krisis Aceh, Papua segala macam, dan dia sekarang memilih untuk jadi pengasuh masyarakat sipil melalui aktivitas sosial di Palang Merah Indonesia. Jadi dia juga takut nanti kalau misalnya ada orang mau menyumbang darah, nanti diperiksa dulu nih. Ini orangnya tukang kritik apa enggak? Jadi darahnya mesti ditentukan nih. Golongan darah K itu kritikus, itu mesti minta izin presiden tuh, boleh enggak nih? Supaya penyumbang darahnya nanti nggak ditangkap polisi. Bayangin kalau lagi menyumbang darah terus polisi gerebek gitu kan, karena mengkritik Presiden Jokowi. Jadi nanti ada golongan darah K, yaitu kritikus. Oke, tapi jadi bayangkan orang selevel Pak JK yang lama di pemerintahan menjadi wakil presiden pada masa SBY, kemudian Pak Jokowi sendiri juga menyimpan kekhawatiran semacam itu. Bagaimana dengan publik kebanyakan kan? Nah itu sebetulnya wisdomnya. Kita bisa lihat sinisme Pak Jokowi, Pak JK terhadap, sebetulnya sinisme terhadap Pak Jokowi kan, karena dia tahu asal usul kesulitan menjaga demokrasi. Kemudian dia keluarkan semacam satire itu, tapi di belakang satire itu ada wisdom, ada hal bijak, yaitu ingin mengingatkan, wahai Anda tuh pemegang kekuasaan, mengapa Anda bersikap mendua tuh? Hari ini bilang minta dikritik, besok ada yang ditangkap. Sehingga Yusuf Kala ingin tahu betul parameternya apa sih kalau kita kasih kritik. Jadi lebih baik kira-kira Pak JK bilang begini, Pak Jokowi ya, tolong bikinin tutorial gitu, cara mengkritik. Apa kritiknya di bawah jam 10 pagi sebelum Pak Presiden nonton berita-berita politik, atau kritiklah dia setelah jam 1 malam, itu ketika Jokowi udah tidur pulas dan mimpi angan-angan macam-macam. Jadi mending dibikin begitu. Mestinya lengkapnya Pak Jokowi mesti bilang, silahkan kritik saya, tetapi sebelum jam 10 pagi atau setelah saya tidur tuh, supaya saya nggak dengar tuh. Kan itu yang mau ditanyakan Pak JK sebetulnya kan, bagaimana caranya mengkritik supaya nggak ditangkap polisi. Kalau antara jam kerja kasih kritik itu pasti diuber polisi tuh. Jadi saya kira saya cuman mengedit sedikit maksud dari Pak Yusuf Kala gitu. Oke, Rocky, mudah-mudahan Anda editingnya benar nih. Kalau nggak benar ini dampaknya juga nggak bagus nih anunya, hasilnya. Iya, karena itu kalau saya kasih kritik lewat FNN, saya juga kasih kritik karena ditanya oleh Hersubuno yang pertanyaannya sangat kritis. Jadi saya kasih kritik gitu kan. Semoga acara ini ditayangkan sebelum Pak Presiden bangun atau setelah beliau tidur, supaya ada jaminan bahwa kritik saya tidak berujung di Bareskrim. Demikian juga kritik FNN, karena ini adalah soal tukar tambah pikiran, dan FNN selalu ingin menarik perhatian publik terhadap hal-hal yang disembunyikan oleh istana. Lebih lengkap, ikuti channel Off the Record. Mantap, oke. Terima kasih, Bung Rocky.